Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2842 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini untuk kita semua orang percaya? Yang pertama, jangan pilih-pilih kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi dalam pelayanan saudara sebagai hamba Tuhan, saudara tidak boleh membeda-bedakan orang. Saudara harus adil dalam perihal kasih kepada sesamamu manusia. Jangan saudara lebih peduli kepada orang kaya, sementara orang yang susah, orang yang miskin, saudara nggak mau peduli. Saudara pilih kasih dalam hal itu. Saudara harus menyamaratakan semua jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara.
layani mereka dengan kasih yang sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan karena yang sakit ini anggota DPR, saudara intens untuk bertanya, saudara. Karena saudara sering dikasih amplop, saudara ketika melayani keluarga ini, saudara sangat peduli. Sementara mereka yang susah, saudara nggak mau peduli dengan mereka. Mereka mau sakit, mereka mau dalam kesusahan. Saudara nggak mau peduli dengan mereka. Itu berarti saudara pilih-pilih kasih. Saudara, mari belajar dari Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi semua orang. Mau dia orang yang ada di istana maupun mereka yang ada di pedalaman, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat maupun sakit, kasih Tuhan sama kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus mengasihi orang yang melayani di bait suci, orang-orang kudus maupun orang berdosa, kasih Tuhan sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani kasih Kristus kepada semua orang. Jangan pilih-pilih kasih. Amin. Kita harus menerapkan kasih kepada sesama manusia dengan tidak memandang bulu, tidak memandang siapa dia. Kita harus adil dalam kasih kepada sesama, terlebih dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini kalau sama orang kaya, waduh, perhatiannya luar biasa, kepeduliannya, kasihnya seolah-olah kasih Kristus. Tapi kalau sama orang susah, dia nggak mau ambil pusing, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus adil dalam menerapkan kasih kepada sesama. Jangan pilih-pilih kasih. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan kepada kita di ayat 5 sampai ayat 7 di sana. Orang kaya dan orang miskin di mata Tuhan sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita membeda-bedakan. Semua sama-sama berharganya di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi di mata Tuhan orang itu sama berharganya dengan orang yang dipandang di dunia karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena status sosialnya. Sama di mata Tuhan berharganya. Banyak orang, saudara, norak sekali karena ingin dihargai, dia pakai barang berharga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, tanpa barang berharga di jarimu atau di tanganmu, di lehermu, saudara sudah berharga di mata Tuhan. Bukti kita berharga di mata Tuhan, Tuhan datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara membeda-bedakan orang. Semua sama di mata Tuhan, orang kaya, orang miskin, sama di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penghakiman terakhir dalam Injil Matius pasal 25. Saudara perhatikan di sana bahwa Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang berharga buat kita semua. Saudara perhatikan. Matius 25 ayatnya yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan semua yang dikatakan Tuhan Yesus, ini ada pada orang yang susah. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tidak punya pakaian, telanjang, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam penjara. Ini kan gambaran orang yang susah, miskin, orang yang terlantar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi mereka. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang dianggap hina di mata manusia, kalau kita melakukannya dengan kasih Kristus, kita sudah melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka membeda-bedakan orang. Saudara harus memperlakukan semua orang sama di mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di media sosial ada film pendek yang menceritakan tentang ada anggota saudara mereka, keluarga mereka yang kaya datang ke kampung menjumpai saudaranya yang susah. Saudaranya yang ada di kampung yang susah itu, ketika mendapat informasi dari anaknya bahwa ada om dan tantenya yang kaya itu datang ke rumah mereka, saudaranya ini yang susah berusaha berupaya untuk utang, gula pasir, kopi, untuk menyambut saudaranya yang kaya yang datang ke rumahnya. Dia potong ayam untuk menyambut supaya dia bisa makan enak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu kemudian saudaranya ini mau datang kepada saudaranya yang kaya itu. Dia ajaklah anaknya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika orang susah ini datang ke keluarganya, saudaranya yang kaya, mereka disambut dengan sinis. Karena keluarganya yang kaya itu berpikir mereka ini pasti mau pinjam uang, saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dijamu, tidak diberikan air minum segelas pun, dan tidak diberi kesempatan untuk duduk di sofa yang mahal mereka, saudara. Mereka tidak berbicara lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ada perbedaan. Ketika orang kaya ini datang ke saudaranya yang miskin, disambut dengan hangat, dibuatkan air minum yang hangat, disajikan makanan yang lezat. Tetapi ketika orang miskin ini, saudaranya yang susah ini datang ke rumah saudaranya yang kaya, mereka seperti tidak diharapkan kedatangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Sebab orang kaya dan orang miskin sama di hadapan Tuhan. Perlakukan mereka sama. Perlakukan mereka dengan baik. Apa yang saudara lakukan kepada mereka sama seperti saudara melakukannya untuk Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang paling terbaik. Siapapun yang datang kepada saudara, jamu mereka dengan kasih Kristus. Haleluya. Yang ketiga, hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia, itu adalah hukum yang tertinggi. Amin. Saudara dapat melihat ayat 8.
sampai ayatnya yang ke-13 di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara melakukan itu, saudara sudah melakukan hukum yang kedua yang terutama. Saudara melakukan perbuatan baik yang mendapat perhatian Tuhan. Amin. Ketika saudara menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga saudara, sesamamu manusia, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena saudara berbuat baik. Dengan memperlakukan baik kepada sesamamu, saudara mendapat perhatian Tuhan dalam menerapkan firman. Saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jaga persaudaraan. Amin. Dengan kasih kepada sesamamu manusia. Saudara, saya percaya ketika kita menerapkan kebenaran firman, kita pasti diberkati kok. Amin. Pasti. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak mau dibenci, jangan membenci orang. Kalau saudara tidak mau dilukai, jangan melukai orang. Kalau saudara tidak mau ditolak, jangan menolak orang. Kalau saudara tidak mau saudara diperlakukan jahat sama orang, jangan berbuat jahat kepada siapapun. Kalau saudara mau dikasihi, saudara harus mengasihi. Kalau saudara mau orang memberkati saudara, saudara harus jadi berkat. Amin. Kalau saudara mau saudara dicintai, belajar mencintai orang. Kalau saudara mau mendapatkan hal-hal yang baik, berbuat baiklah kepada semua orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman yang sudah kita baca. Yang pertama, jangan pilih-pilih kasih. Amin. Jangan karena dia pejabat, orang kaya, saudara-saudara punya banyak waktu untuk melayani dia, sementara orang susah, saudara tidak punya waktu untuk melayani. Itu menandakan saudara pilih-pilih kasih. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita, jangan pilih kasih. Yang kedua, orang kaya mau orang miskin di mata Tuhan sama-sama berharganya. Amin. Yang ketiga, hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia, itu adalah hukum yang tertinggi. Hukum kedua yang terutama. Terapkan itu dalam kehidupanmu, maka berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.